Ya, dilanjutkan Bung Tigor. Pertanyaan tadi, apakah ini akan jadi solusi kemacetan yang efektif? Tadi dikatakan di pertanyaannya Bang Saya Tigor jawab, tadi. pengalaman di beberapa kota di negara lain itu efektif. Dan dia bisa mensupport, mendukung pembangunan ya sistem layanan transportasi publik. Singapura. Oke. Boleh saya jawab, Pak? Ya. Singapura itu lebih dulu MRT, LRT jalan, baru kemudian kota mana iya. efektif nggak efektif. Tetapi sesudah transportasi publiknya mampu mengangkat. Oh, dengan catatan sesudah transportasi Sesudah itu publiknya sisa jalan. sekian. Sekarang kalau mau minta tanya Jakarta, ya MRT udah punya. Itu yang tadi saya katakan, LRT sudah transportasi publik perbaiki dulu ya, baru komuter dipajaki. lain sudah punya. Sudah ada semua tuh. Ya, BRT sudah punya. Ada Apalagi? sampai mana kemana. Oke, berarti Emang cakupan orang di wilayahnya. DKI cuma dari Lebak Bulus sampai kota. Itu yang saya katakan Ya, tadi. yang saya sampaikan Saya mau gini, tanya. Bapak Bentar, salah bentar. menyebutkan Singapura. Singapura ketika dia melakukan RRT, selain public transportation-nya bagus, Iya. dia punya area parkir, Pak. Iya. Jadi orang-orang yang keberatan masuk RRT, dia masuk parkir. Dan pajak mobil, pajak Dan di dekat dengan pajak pintu parkir, masuknya itu. Oke. orang nggak mampu Jadi dia bayar. masuk ke situ. Nah sekarang kita mau bangun lapangan parkir di mana sekarang? Bukan langsung IRP, dia bayar pajak mobil, bayar parkir luar biasa mahal. Too many things. Kalau kita bicara kayak Singapura, kayak yang kita perbaiki. Transportasi MRT semua sudah ada Tadi seluruh saya jaringan. katakan, ini paketnya Jadi transport demand management. Jadi ngelihatnya jangan cuma IRP. Kalau Pak Iwan bilang ada parkir, setuju. Emang itu juga harus dijalankan. Ya udah dijalankan belum. Retribusi parkirnya harus Mereka semua menjalankan diatur, tarif parkir ruang yang mahal parkirnya dulu. dikurangi. Jadi orang terbebani Baru kalau masuk mau pakai ke kendaraan IRP. pribadinya. Oke, Setuju nah, saya. Jawab dulu pertanyaannya, apakah itu sudah dijalankan di Jakarta? Ruang parkir yang memadai. Kalau IRP kemudian jalan, itu harus tarif dijalankan. parkirnya yang Gitu juga- loh. Jadi Ini sekarang belum ada Itu dulu kok. itu dulu dibuat, ini baru belum IRP dibuat, ada, langsung dipaksakan. Oke, IRP. sebentar. Perda parkir sudah ada Pak. Oke, sebentar. Iya, Bung Bapak Tigor. harus dijalankan jalanin. tidak. Gitu loh. Sebentar, Bung Tigor. Sekarang mau Silakan, parkir silakan. kemana? Jadi Berapa sekarang uang jika parkir? memang kita biasa menggunakan angkutan umum yang dari arah barat itu biasanya mereka parkir di Kalideres. Oke. Di sana ada lokasi park and ride. Kemudian masyarakatnya itu cukup bayar 5.000 per hari melanjutkan dengan Transjakarta masuk ke dalam kota. Oke. Demikian pula halnya yang dari selatan, Lebak Bulus. Kita sudah punya park and ride. Mereka bayar 5.000 per hari flat Timur? selama mereka melanjutkan dengan MRT atau Transjakarta. Oke. Timur di Kampung Rambutan, di Cililitan, di PGC Cililitan juga sudah tersedia. Bahkan kami kerjasama dengan hinterlandnya Jakarta, dengan Bekasi, dengan Bogor untuk membangun lokasi-lokasi parkir di sana dan kemudian masyarakat bisa melanjutkan dengan angkutan umum. Oke. Kembali lagi bahwa tujuan kita adalah bukan dalam rangka IRP kemudian mendapatkan PAD yang Keuntungan, tinggi, oke, tetapi lebih kepada bagaimana kota Jakarta kita siapkan menjadi sebuah kota yang berkelanjutan. Bukan untuk kita yang saat ini hidup di dalamnya, tetapi bagi anak cucu kita yang nantinya. Berpikirnya jauh ke depan, Bagaimana gitu ya. kota Oke. ini kita siapkan sehingga degradasi lingkungan yang selama ini terjadi akibat kemacetan lalu lintas yang demikian masif, ini bisa kita tekan. Oke, baik. Dan terjadi perubahan paradigma berpikir masyarakat. Oh, kami akan gunakan kendaraan umum karena lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Jika memiliki uang lebih misalnya, oh tarifnya tadi kata Pak Astina itu ajas Tigor Nainggolan. Kata Bang Astina adalah 50.000 atau kata Pak Ahmad 1 juta. Silahkan. Jadi masyarakat itu sudah punya pilihan. Beda jika kita berpikirnya adalah IRP saja. Maka yang terjadi adalah masyarakat dipaksa dan tidak memiliki pilihan untuk bermobilitas yang Oke. efisien tadi. Baik, Ya. berpikirnya lebih visioner Bang Gilbert, jauh ke depan. Park and ride itu memang dibangun ada dan terisi, tapi masalahnya tetap macet kan. Itu yang saya mau katakan. Artinya park and ride-nya tidak memenuhi kebutuhan, perlu yang lebih luas. Apakah kalau dibangun kemudian akan selesai? Tidak selesai juga, karena kunci utama di semua negara maju, kita ambil contoh nih. Dulu Beijing adalah kota paling terpolusi di dunia. Pernah nggak 10 tahun yang lalu pergi, sekarang pergi? Berubah total, karena apa? Transportasi publik. Apakah mereka menerapkan electronic road pricing di sana? Tidak. Yang Transportasi dilakukan? publik dulu perbaiki. Kalau masih gagal, naikin pajak kendaraan, naikin pajak parkir, kemudian membatasi jumlah mobil per rumah tangga. Kalau itu masih gagal, solusi terakhir adalah electronic road Oke, pricing. terakhir Bukan itu menjadi solusi utama. Bang Gilbert. Apa sih yang mau dicapai di Bang situ? Gilbert. Pengusaha doang yang diuntungkan. Pengusaha doang yang ditunggu, siapa tuh pengusahanya? Ini kan balik lagi tapi teman-teman Anda di DPRD yang akan mengatur dan Saya menyelesaikan. DPRD hanya menerima ujungnya, eksekutif Oke. dong.
Eksekutif yang harus membatasi diri gitu loh, tidak menawarkan ini. Tapi kan yang ngetok nanti teman-teman di DPRD bisa menjamin nggak ini nggak perlu, ya udah dibatalkan saja. Jangan dilempar ke kita. Saya sekarang dalam posisi mengatakan tidak. Sekarang kenapa kemudian masih dilempar ke kita? Eksekutif dong. Kan ini jadi pembahasan, jadi poin kelima, Raperda itu DPRD. Loh, jangan dikembalikan ke kita. Anda yang mengembalikan. Anda yang membela, saya menolak. Kenapa kemudian itu, mengatakan ada di saya? Ini masuk jadi pembahasan DPRD yang memutuskan, bukan Pemprov. Gitu loh, bukan saya, bukan masyarakat. Gitu loh. Jadi perlu dipahami bahwa semua regulasi kita itu ada yang amanat regulasi. Jadi dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, di sana diamanatkan. Jadi itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah sekarang tugas itu pemerintah siapkan draftnya berdasarkan prinsip aspek filosofisnya seperti apa, yuridisnya bagaimana, sosiologisnya seperti apa, ini terpenuhi, kami usulkan. Bahwa electronic road pricing ini bukan solusi untuk kemacetan dan polusi. Saya mau mengatakan itu. Nanti nyatakan aja Pak di DPRD Pak. Jangan ngajarin saya. Saya sekarang sedang lagi ada di sini. Enggak, kita lagi ada di sini. Saya mau mengatakan itu bahwa kita melihat ini bukan solusi terhadap persoalan ini. Kuncinya itu, ini bukan solusi kemacetan. Mudah-mudahan ini dan juga polusi. Kemacetan dan polusi ya. Mudah-mudahan ini ditangkap juga oleh teman-teman di DPRD DKI Jakarta bagaimana rakyat merasa terbebani. Apalagi Bung Gilbert ngomong tadi ini bukan solusi kemacetan dan juga bukan solusi polusi. Kalau gitu kita akan tunggu sampai di mana pembahasannya dan apa akan benar-benar jalan ini perda nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir sekali lagi di Dua Sisi malam hari ini. Terima kasih semuanya. Dan pemirsa kami ingatkan untuk Anda yang ingin terus menyaksikan TV One jangan lupa scan ulang STB Anda. Akhirnya saya Dwi Anggia menutup Dua Sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.